Ketika berpikir atau berkata orang Kristen kok membunuh, apakah lupa bahwa manusia masih punya kehendak bebas, manusia juga dia masih bisa berbuat dosa, tapi perbuatan Yesus di atas kayu salib itu yang menyelamatkan kita. Betul toh, Pak Guntur? Jadi karena perbuatan tidak membuat kita selamat, karena anugerah bukan oleh perbuatan, itu pemberian Elohim, maka perbuatan. Ya, Pak Kuku, kita ngobrol lagi nih, lanjutkan beberapa obrolan yang hangat masih viral nih sampai sekarang. Ya. Yaitu tentang orang Kristen kok membunuh Ya. gitu. Karena ini kasusnya banyak sekali dan lagi jadi sorotan. Iya, orang Kristen kok membunuh. Ini sebetulnya ketika banyak orang Kristen di Indonesia yang berkata, anak Tuhan kok membunuh, orang Kristen kok membunuh. Nah, itu sebetulnya itu bagus. Tapi sebetulnya menurut saya ada pikiran yang salah juga, kejebak dengan legalisme juga sebetulnya. Sorry, saya kok mau batuk ya. Harus dibunuh ini. Iya. Jadi itu bagus sih. Wah, orang Kristen kok membunuh, berarti orang Kristen itu bukan pembunuh kan, gitu kan. Betul. Dan itu adalah ekspektasi daripada orang Kristen bahwa hidup dengan kasih. Ya toh, Kristen itu identik dengan kasih. Dengan kasih, tapi banyak yang pelit juga ya. Nah, ketika berpikir atau berkata orang Kristen kok membunuh, apakah lupa bahwa manusia masih punya kehendak bebas, manusia juga dia masih bisa berbuat dosa, kehendak bebas masih bisa berbuat dosa dan masih bisa dendam, kan masih bisa. Apalagi kita tinggal di tubuh ini, kan masih gitu. Kenapa harus banyak yang kecewa orang Kristen kok membunuh? Kan ya bisa saja kalau dia pas lagi di dalam tingkat stres yang tinggi atau tekanan yang tinggi gitu. Ini kan masalahnya kan bahwa sebenarnya di kekristenan ya, kita bicara soal Kristen, Bible sendiri menuliskan baik hukum Taurat, hukum kasih Yesus, yaitu jangan membunuh. Di hukum Taurat. Di Yesus pun juga begitu, hukum kasih juga sama. Bahkan ketika ada seorang wanita yang berdosa untuk dirajam sampai mati, Yesus pun juga akhirnya melihat pembunuhan tidak terjadi. Nah, ini kan masalahnya di situ. Jadi apakah orang itu melanggar firman Tuhan? Nah, kalau sudah melanggar firman Tuhan, kalau dia mati masuk surga, masuk neraka? Itu pertanyaan banyak orang. Iya, pertanyaan ini. Berarti dia kan sudah bunuh orang, menghilangkan nyawa. Iya. Terus kalau kemudian dia mati, apakah masuk surga gitu ya? masuk surga. Tapi yang dibunuh, kalau percaya Yesus kan pasti. Masuk surga itu penting Masuk atau surga. enggak sih? Buat banyak orang penting sekali. Penting ya masuk surga. Sebab itu tujuan, apalagi dia menganggap bahwa aku ini punya agama loh. Tapi kita nggak bicara agama ya, kita bicara iman dah pokoknya ya. Enaknya Sistem apa ya? percaya. Apakah sudah pernah merasakan enaknya ya masuk surga? Sehingga kok orang kepingin masuk surga itu. Apakah sudah kepingin tahu enaknya? Kan karena mereka mendapatkan khotbah, pengajaran, firman Tuhan disampaikan. Kalau di neraka tersiksa terus, api Neraka, gitu. api, teriak-teriak, haus-haus, minta tolong gitu ya, nggak ada yang jual es. Iya. Tapi kenapa kok mesti masuk surga ya? Jadi ya itu sebabnya memang kan sekarang kita lihat revolusi etika lah katakan begitu kan ya. Berbuat tidak baik aja sudah dicela orang. Apalagi ini yang tingkatnya membunuh, menghilangkan nyawa kan gitu. Jadi bukan hanya pembunuhan yang dilihatnya, tapi sebenarnya merujuk kembali kepada akar masalahnya, apa penyebabnya sehingga dia dibunuh kan gitu. Ketika Kain dan Habel, masalahnya apa? Karena sampai Habel dibunuh oleh Kain, tentu ada masalah. Iya. Kan Kain kan sebetulnya hatinya lagi panas tuh. Nah itu dia. Hatinya panas. Mungkin penyebab awal hatinya panas. Mungkin waktu itu belum ada kopi. Jadi panasnya tidak ditaruh di kopi panas sehingga bisa ngopi. Tapi kan hari Tetap itu di kan hatinya.
kan ada salah seorang yang bersembunyi di balik kulkas yang dingin. Nah gitu ya. Seharusnya kulkas yang dingin bisa mendinginkan panasnya itu. Kenapa tidak Nah, bisa jadi masalahnya dingin? dia tidak keluar. Ya, kembali ke masalah pembunuhan. Kan hidup seseorang, kan itu nyawa di tangan Tuhan. Kenapa orang bisa dibunuh dan kemudian mati? Apakah Tuhan tidak memegang atau tidak berkuasa? Jaga dia kenapa sih? Karena Tuhan kok nggak itu. jaga? Ditembak nggak mempan gitu loh. Nah itu, Pelurunya belok atau gimana? iya. Padahal kan juga ada Apakah Tuhan nggak berkuasa? orang Kristen yang bersaksi bahwa dia dilindungi dari kematian. Terluput ya. Apakah dari ini kematian. kenapa kok nggak terluput dari kematian gitu? Nah, itu kenapa? Apakah Tuhan tidak berkuasa menjaga orang itu? Jadi satu sisi, apakah Tuhan tidak menjaga? Yang satu sisi, kok orang Kristen membunuh? Ada. Iya, membunuh. Membunuh. Nah, orang Kristen sendiri kok membunuh sehingga berkata, kenapa orang Kristen kok membunuh? Itu. Nah, jadi ayo kita jawab sama-sama ini. Berarti mari kita mundur sebelum terjadi pembunuhan, ada akar masalahannya tadi. Iya. Panas hati, marah. Marah sebenarnya boleh nggak sih? Jadi ini spiritnya Kain ya, Iya. kayaknya. Kemarahan yang akhirnya berbuahkan itu. Berbuahkan tindakan menghilangkan nyawa seseorang. Menghilangkan nyawa seseorang. Nah, ini artinya kalau kita bicara... dikatakan menghilangkan nyawa seseorang, apakah nyawanya hilang ya? Kemana? Iya. Nyawa kan darah. Iya kan gitu. Tapi ada satu ayat nih saya pengen baca dulu ya. Iya. Supaya ngobrol kita bisa terarah ini. Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Namun lebih takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Berarti ada dua nih. Nah, sepertinya di sini Ada dua sih. nih, dua sisi nih. Yang satu manusia yang bisa bunuh tubuh, tapi ada satu yang berkuasa bukan cuma bunuh tubuh tapi jiwanya juga. Kayak gitu. Nah, jadi konsep-konsep ini kan sebenarnya bahwa seseorang juga ada yang tidak takut mati karena dia berpikir, aku nggak takut sekalipun tubuhku mati. Aku lebih takut Tuhan yang bisa menghukum, katakan membunuh itu bukan cuma tubuh, jiwanya juga. Kayak gitu. Jadi ketika orang perang kan dia nggak takut mati. Iya. Berarti sebetulnya manusia, Tuhan itu bukan tidak melindungi ya. Karena dikatakan jangan takut pada yang membunuh tubuh. Jadi tubuh saja yang bisa terbunuh. Tetapi nyawa itu manusia tidak, jiwa. Jiwa. Itu manusia tidak ada yang punya kuasa untuk membunuh jiwa. Karena sebetulnya jiwa ini kan sebetulnya ciptaan Tuhan ya. Berarti jiwa tidak bisa terbunuh kan ya? Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, lalu kan dihembuskan nafas hidup tuh, the breath of life, lalu muncullah namanya the living soul, jiwa yang hidup. Itu karena hembusan nafas Yahweh Elohim, dihembuskan lalu menjadi the living soul. Ini tidak bisa dibunuh. Sampai kalau Yesus berkata, jangan takut kepada yang dapat membunuh tubuh. Berarti tubuh kita ini bisa dibunuh ya oleh siapapun. Betul. Namun bagaimana? Tanpa dibunuh pun juga bisa mati kadang-kadang. Tetapi Karena kenapa sakit. orang Kristen kok mempercepat usia? Kenapa orang Kristen kok bisa membunuh ini? Kan membuat orang Kristen lainnya jadi kecewa. Nah, itu dia. Nah, gini, pada waktu peristiwa itu Pak Guntur, sebetulnya di beberapa hari kemudian saya ada jemaat yang menghubungi saya di satu kota dan dia berkata begini. WA-nya itu di screenshot ke saya dan dikatakan dia mau pindah kepercayaan. Kenapa pindah kepercayaan? Karena melihat berita tentang ini tadi. Orang Kristen kok membunuh, orang Kristen kok tembak-tembakan, Jadi orang batu sandungan Kristen ya? kok ini ya. Kemudian wah, terus kemudian sudah dia mau pindah agama. Terus saya ngomong, udah biarin, nggak usah. Wah saya mungkin disalahpahami. Ini Pastor Kuku ini bagaimana ini? Ada orang mau pindah agama, dombanya tidak diperhatikan, malah disuruh biarin. Bilang saya memangnya bisa mempertahankan dia maunya begitu. Karena firman Tuhan berkata orang yang sudah di dalam Kristus, dia tidak mungkin lagi bisa
untuk bisa jauh dari tangan Yesus Kristus. Ternyata betul. Belum. Saya cuma gini, Tuhan, aku serahkan orang ini, aku percaya ada Roh Kudus di dalam dirinya, dia akan tetap mengaku Yesus adalah Tuhan dan tidak akan pergi. Dan belum saya telepon orang itu, tiba-tiba saya sudah dihubungi duluan. Itu kan dia keluar dari grup, kemudian saya tolong masukkan saya di grup lagi. Nah, kemudian baru saya telepon, tapi saya tidak menanyakan kepindahan kepercayaannya, tapi dia masih tetap percaya Yesus. Berarti kan mungkin karena emosi ya, tapi kenapa kok? Mungkin karena kecewa. Iya, Kecewa, orang Kristen kok malah membunuh sehingga dia mau pindah agama. Dan memang yang kita lihat memang itulah terjadi seperti itu ya. Jadi banyak orang Kristen hanya melihat dan memandang kekristenan dari orang lain, tidak memandang kepada Kristusnya. Jadi ketika dia melihat orang lain jatuh, dia jadi ikut jatuh. Jadi siapa yang dipandang, siapa yang jadi fokus. Nah, kalau fokus kita itu adalah Yesus, pasti kita akan terus kuat. Dan tidak mungkin orang di dalam Yesus itu orang yang setia. Saya nggak tahu ini yang membunuh ini orang yang rajin beribadah, ikut melayani, atau memang dia sudah tidak pernah pasti ibadah. Akan secara manusiawi ada sebab-sebab yang membuat dia akhirnya melakukan perbuatan, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan firman, tentunya sesuai dengan keinginan diri sendiri. Berarti ketika kemarahan sudah menutup seseorang, maka akal sehatnya juga tertutup. Karena kan juga mesti dia melindungi sesuatu. Melindungi sesuatu yang tidak mau keungkap. Atau mungkin rahasianya kepegang orang itu. Supaya orang itu tidak bersuara, maka dia bunuhlah gitu. Jadi artinya dimatikan aja. Kan bisa begitu. Berarti bisa kayak mafia, kayak film-film ya? Ya, bisa juga. Nah, masalahnya orang kayak gitu tuh selamat atau enggak? Kalau kembali ke pertanyaan tadi, mengapa orang Kristen melakukan pembunuhan? Kalau saya melihat selama dia tidak kembali kepada Kristus, ya, dia hanya sekedar agama. Kan makanya orang selalu hanya sekedar agama. Sudah dilahirkan dia pikir dari keluarga Kristen, agama Kristen maka KTP Kristen. Tapi apakah agama menjamin? Kan tidak juga. Tapi sebenarnya Bible juga sudah menuliskan bahwa orang-orang yang memang tidak mau mengikuti pengajaran Kristus, mereka bukan berasal dari Kristus. Dulu saya punya teman, dia penulis buku tapi sudah meninggal. Dia berkata begini, saya bukan pemeluk agama, saya tidak memeluk agama Kristen, tapi saya dipeluk oleh Yesus, gitu dia ngomong. Benar juga. Benar juga ya. Benar juga. Nah, saya bukan pemeluk agama. Sekarang bagaimana mencegah para gembala, para pastor, para hamba-hamba Tuhan mencegah dan bisa mengajarkan kepada jemaatnya, banyak orang percaya bahwa ya ini sebuah kasus pembelajaran yang memang harus benar-benar diperhatikan sekali supaya ini tidak terulang. Memang di gereja mesti memang terus diajarkan oleh gembalanya untuk terus mengajarkan untuk hidup dengan kasih dan praktek. Praktek mengasihi. Paling tidak dia mesti praktek mengasihi dimulai dari orang terdekat di rumah. Saya sendiri, saya terapkan kalau sedang memberi konseling bimbingan pernikahan, itu selalu saya berkata begini, orang menikah itu praktek firman. Setiap hari, praktek mengasihi, praktek mengampuni, praktek memperhatikan, praktek firman Tuhan berkata, hendaklah saling menolong. Semuanya dipraktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika seseorang itu menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin orang ketahui, kan tentunya dia akan mempertahankan. Ketika mempertahankan, maka bukan karena Roh Kudus yang tidak mampu, tidak berkuasa menahan orang itu. Tapi kan memang manusia diciptakan dengan memiliki kehendak bebas. Nah, bagaimana menurut Pak Guntur tentang hal ini? Ya, kehendak bebas manusia sering menggunakan alasan free will, kehendak bebas. Tapi sebenarnya jika kita sudah mati dalam Kristus dan dihidupkan oleh Kristus,
kehendak bebas kita ya sudah diserahkan kepada Kristus sebenarnya. Nggak ada pilihan lain. Tapi kalau terbukti dia akhirnya membunuh juga, Yang pertama itu seperti adalah, kasus ini. iya, akar masalahnya adalah yaitu akhirnya gelap mata. Merasa terancam, merasa masa depannya mungkin akan terancam juga, merasa bahwa dia punya tujuan sampai tingkat manapun juga bisa akan membatalkan. Berarti keluar ya the power of kepepetnya. Iya, jadi memang di hidupnya bukan lagi Kristus ya, yang menguasai dia bukan Kristus. Di saat itu. Saat itu Perbuatannya. mungkin suatu saat dia nyesel, dia sadar, ya tapi kadang-kadang penyesalan itu kan di belakang, kalau di depan pendaftaran. Iya, betul. Selalu di belakang Kalau seperti itu. di depan itu registrasi ya. Iya. Kalau di belakang Nah, menyesal. tapi ada masalah lain ini, Pak Kuku, yaitu membunuh mengatasnamakan Tuhan. Oh iya. Nah ini, karena ini orang Kristen, tapi ada juga kepercayaan yang membunuh atas nama Demi Tuhan. Tuhan. Iya, itu. Demi agama, demi Tuhan, dibunuhlah orang-orang itu. Nah ini kan seperti mereka katakan seperti sebuah perang suci, gitu, dan melegalkan soal pembunuhan. Padahal memang apapun juga namanya pembunuhan tidak dibenarkan dalam Bible kan. Seperti Ya. bahkan juga Berarti apakah itu pembunuhan itu kan berpengaruh kepada keselamatan atau orang itu masuk surga atau tidak? Pengaruh nggak ya Pak Guntur? kalau menurut saya kalau kita belajar anugerah ya, belajar sampai dalam tentang anugerah, bahwa ketika seseorang itu seperti perang gitu ya, dia harus nembak, mengarahkan sasaran kepada yang dia anggap sebagai orang-orang yang seperti musuh yang harus ditembak, dan kemudian orang itu mati. Ada yang, sebelum saya sampaikan ini, ada yang mengajarkan begini, itu cuma tubuh, just the body, gitu. Tetapi jaminan Tuhan adalah rohnya, seperti itu. Tetapi orang itu akan menuai dari apa yang dia tabur selama di bumi. Apakah itu hukuman penjara, hukuman apapun juga. Kemungkinan juga hukuman mati pun juga ada selain seumur hidup. Jadi itu adalah sebuah risiko dari tabur tuai ketika dia di bumi. Jadi ketika seseorang itu mati, entah karena dia dibunuh, dia bunuh diri, ada yang menyatakan seperti itu. Itu hanya tubuh. Sementara Tuhan itu sudah menebus rohnya, jiwanya sudah seperti itu. Nah, bagi saya sendiri, anugerah mengajarkan kepada kita sebenarnya bukan masalah bunuh-membunuh atau masuk surga atau tidak. Sebenarnya anugerah mengajarkan kepada kita tentang hidup yang baru, new life ya, hidup manusia baru. Sebagai gitu. ciptaan baru. Sebagai ciptaan baru, di mana yang lama sudah berlalu. Rasul Paulus itu seorang pembunuh kan? Dia membiarkan, dia melihat Stefanus dirajam sampai mati. Tapi kita Bahkan melihat, dia setuju kan dia itu. setuju. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan memakai seorang pembunuh berubah menjadi alatnya untuk menyampaikan kabar baik, Injil anugerah itu. Jadi sebenarnya ya kita tidak pernah tahu ya ke depannya seperti apa mereka yang membunuh dan dibunuh. Tapi intinya ya itu sebenarnya apa yang disebut dengan pembunuhan itu ya memang menghilangkan ya. Sedangkan kita mengambil barang orang lain aja salah. Ini mengambil nyawa orang itu. Ya, menghilangkan nyawa kan dikatakan begitu kan. Iya, itu aja seperti itu. Berarti perbuatan itu apakah itu perbuatan dosa ya? Iya, itu sebuah kesalahan ya. Kalau kategorinya kitab Taurat selalu itu dosa ada hukuman. Tuntutan hukuman ada. Dan kemudian apakah orang yang membunuh ini kemudian dia menjadi berdosa karena perbuatan pembunuhannya ini? Ya, kalau dosa adalah ketidakpercayaan ya kepada Yesus kan gitu. Tapi perbuatan. Tapi masalahnya orang yang membunuh ini iya, perbuatan. dikatakan orang Kristen dan orang percaya Yesus. Lalu dia membunuh, apakah kemudian dia menjadi orang berdosa? Nah, itu yang dipahami oleh banyak orang bahwa selalu fokus kepada dosa. Selalu fokus kepada upah dosa adalah maut, tetapi mereka tidak melihat pada tetapi anugerah Tuhan, hidup yang kekal kan gitu ya. Karunia anugerah Tuhan, hidup yang kekal. Selalu berhenti pada Karunia anugerah dan kebenaran melalui Yesus Kristus. Iya. Mereka hanya berhenti di situ, padahal masih ada. Nah, kita seharusnya memahami memang upah dosa adalah maut. Dosa itu pelanggaran hukum Tuhan, hukum Elohim. Dan tuntutan dosa adalah kematian. Tetapi, nah di situ harusnya ada tetapi. Tetapi
anugerah kasih karunia Elohim adalah hidup yang kekal dalam Kristus, seperti itu. Nah, ini perlu kita tahu supaya balance, berimbang. Kita tidak hanya menuduh orang bersalah berdosa, padahal yang nama dosa bukan cuma nembak berdosa. Tetapi kita tahu baik tetapi kita tidak melakukan pun, itu pun juga kategori dosa. Ya, ada hamartia, ada yang salah sasaran, itu banyak sekali kategori dosa. Jadi dosa itu tidak ada orang bilang dosa membunuh lebih besar di hadapan Tuhan daripada dosa mencuri. Semua dosa sama. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, oke enggak kemudian kita membenci orang itu yang sudah melakukan pembunuhan. Wah, ini orang Kristen kok membunuh. Di awal saya rasanya marah loh, gregetan gitu ya. Tapi lama-lama kita bilang, ada apa yang menyebabkan dia melakukan seperti itu? Sebuah dasar sehingga muncul kemarahan. Dari marah menjadi kemarahan. Dan akhirnya membabi buta seperti itu. Dan bahkan dia menutupi kesalahan dengan membuat cerita-cerita lain yang seolah-olah akan membenarkan tindakan dia. Nah, ini kan namanya pembenaran, bukan kebenaran. Nah, seperti itu. Yang kita butuhkan kebenaran, bukan pembenaran. Jadi orang yang membunuh, orang Kristen yang membunuh itu sebetulnya itu ya bukan atas persetujuan Roh Kudus ya. Tidak, Roh Kudus Dan tidak akan itu menyuruh, hanyalah mendorong. perbuatannya sendiri. Betul. Tapi bukan berarti Roh Kudus tidak berkuasa, tidak mampu mencegah dia melakukan perbuatan pembunuhan itu. Dia memilih sendiri. Dia memilih sendiri karena manusia masih memiliki Itu tadi ya, free will ya, free will, kehendak bebas. kehendak bebas. Dia memilih itu. Berarti pada saat dia membunuh dia melakukan menurut kehendaknya sendiri. Iya, hampir sama dengan Kain. Kain tidak mau menuruti apa kata Tuhan. Tetapi dia mengikuti apa kata dirinya. Sehingga dia melakukan itu dan membunuh adiknya. Adiknya sendiri loh. Iya. Adik kandungnya sendiri. Dan manusia pertama kali mati itu manusia muda. Orang muda yang pertama kali mati, bukan orang tua. Ya, anak muda ya. Anak muda lebih dulu. Berarti kalau orang tua meninggal itu tidak sesuai Alkitab. Iya. Lo kan anak muda. Iya. Jadi jangan dikira orang yang sudah tua itu adalah pasti mati. Belum tentu. Ya, Orang muda juga bisa gitu. Jadi orang yang sudah membunuh ini sebetulnya kita tidak perlu menghakimi ya. Tidak perlu menghakimi. Karena dia lakukan itu kan juga Biar pengadilan yang menghakimi. manusia, ada hukum yang Ada berlaku. hukum-hukumnya. Kan manusia, kan kita jangan menghakimi gitu ya. Tapi kan orang bisa menjadi kecewa. Nah ini dia, menjadi batu sandungan. Sampai sekarang saya juga masih tetap meraba-raba kira-kira ini penyebabnya apa. Tapi inti daripada kemarahan itu kan terlihat jelas. Ketika dia begitu marah dan menyampaikan alasannya seperti itu. Nah, berarti ada sebuah alasan. Seperti itu. Nah, entah apapun yang akan terjadi, tapi intinya sebenarnya orang di dalam Kristus itu tidak boleh membunuh. Ya. Setuju ya? Tapi kemudian kita membenci pembunuhnya itu boleh nggak ya? Nah, apalagi kata membenci. Kita Jangan kan ya. disuruh membenci dosa. Iya. Bukan membenci orangnya. Firman Tuhan berkata kan, bencilah perbuatannya, tapi kasihi orangnya. Orangnya, betul. Jadi kita benci perbuatannya itu nggak salah. Betul. Karena Yesus, firman Tuhan juga Yesus berkata itu begitu. mengasihi orang berdosa. Dia mengasihi orang Mengasihi berdosa. orangnya kan, bukan Orangnya. bukan dosanya. Tapi Dosanya dia tebus. dosanya, dosa ditebus berarti kan dibeli. Mau buat apa dosanya sama Tuhan Yesus itu? Dia butuh itu. Dia butuh dosa itu. Supaya kita jelas-jelas tahu, oh iya ya. Karena tidak bisa manusia menghandle dosanya ya. Yesus yang bisa menghandle, menyelesaikan itu di kayu salib gitu ya. Karena kan firman Tuhan kan sebenarnya yang ditebus kan manusianya. manusianya. Lalu kalau dikatakan menebus dosa, Ya, kita sah-sah saja. Sah-sah saja. mungkin dosanya ini kan satu apa ya, tuntunan kepada maut. Ya toh? Iya. Dosanya tuntunan kepada maut perlu ditebus, diambil oleh Yesus, lalu diselesaikan di atas kayu salib. Iya, Yesus yang Kan menanggung seharusnya gitu itu, ya. dosa kita. Kan kayak gitu. Karena kan Tapi banyak orang jadi bingung itu. orang Kristen kan pada kritis, sekarang pinter-pinter. Yang ditebus itu kita atau dosa? Lalu tebus dosa lah kita ngapain gitu kan? Kan kita yang disebut, wong kita disebut dengan umat tebusannya kan gitu. Iya, jadi Tapi kalau orang bilang gitu ya sah-sah saja. Sah-sah saja Karena memang banyak orang berkata seperti itu. Sama betulnya ya. Sama betulnya. Tinggal menerangkan lagi. Oh iya, lebih spesifik ini ya, lebih tepat ya. Orangnya ya yang ditebus ya. Tapi kalau saya, Pastor Guntur, Pak Guntur, saya lebih ke bagaimana memilah firman itu dengan benar. Firman kebenaran yaitu
Yesus menebus dosa itu adalah dilakukan sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Tapi setelah itu kan dosa sudah dihapus. Kita memiliki penghapusan dosa kita, kita memiliki telah ditebus, yaitu memiliki penebusan, yaitu penghapusan dosa. Dosa kan sudah dihapus setelah Yesus mati di atas kayu salib. Tapi sebelumnya itu kata-kata menebus dosa itu memang benar. Tapi sebetulnya hari ini Yesus sudah mati, ganti dosa kita, dikubur dan bangkit. Seharusnya kata menebus itu sebetulnya sudah tidak lagi sih. Kenapa? Karena yang dosa sudah dihapus, lah apa yang mau ditebus lagi? Istilahnya orang belanja itu sudah habis di supermarket itu. Apalagi yang mau dibeli gitu. Jadi sebelumnya memang Yesus menebus dosa, kemudian darah tercurah, dihapuskan, kita dikuduskan. Hari ini makanya Yesus mati itu bagi kita supaya kita mati terhadap dosa, terpisah dari dosa. Dosa tidak berkuasa atas kita tidak under law, tetapi kita under grace. Nah kita ini disebut orang benar. Nah masalahnya kan yang menjadi sandungan bagi banyak orang Kristen katanya sudah dibenarkan. Orang benar kok masih membunuh orang. Nah ini loh. Ini rupanya di kekristenan di Indonesia perlu pemahaman yang benar. Tadi sempat kita akan membahas pesulap merah. Jangan sampai ada yang keliru membahasnya. Oh dia menjadi berdosa karena membunuh. Kalau bagi saya perlu didatangkan pesulap merah. Dalam arti begini, yang berkata bahwa gini, perbuatan kita tidak membuat kita selamat. Tapi perbuatan Yesus di atas kayu salib itu yang menyelamatkan kita. Betul toh, Pak Guntur? Jadi karena perbuatan tidak membuat kita selamat, karena anugerah bukan oleh perbuatan, itu pemberian Elohim, maka perbuatan kita juga tidak bisa membatalkan keselamatan. Kan sudah it is finished. Nah, lalu kalau kebanyakan orang Kristen masih berkata begini, orang Kristen membunuh, dia memang berdosa. Saya sendiri sebetulnya saya nggak terima. Masa status benar bisa dihapus dengan perbuatan? Nah, bagaimana Pak Guntur? Kan kekristenan kita kan beragam ini di Indonesia ini. Jadi biasanya pemahaman seseorang itu didapatkan karena sesuatu yang diterima. Kalau sesuatu itu baru setengahnya saja, maka dia akan berpikir kepada setengahnya saja. Misalnya soal berdosa, dia hanya tahu soal berdosa, upah dosa adalah maut. Gitu. Selalu begitu. Upah dosa maut, Roma 3 ayat 23. Selalu begitu aja. Roma 6 ayat 23 juga seperti itu. Nah, ketika seseorang itu sudah bisa memahami, seperti yang tadi Pak Kukuh bilang, tentang perbuatan baik kita tidak akan pernah bisa membawa kita ke surga, keselamatan. Yeah. Tetapi justru iman di dalam Kristuslah yang itu melakukan. Jadi sebenarnya bukan ditentukan oleh perbuatan kita. Nah, ketika orang baru hanya sampai pada situ saja, tanpa lagi dia tahu bahwa tetapi ada yang harus dilakukan, yaitu bahwa anugerah yang kita dapatkan, keselamatan yang kita dapatkan, itu menuntun kita untuk berbuat baik. Jadi bukan sembarangan untuk melakukan yang tadi dibilang berdosa-dosa, termasuk nembak dosa, tidak lagi melakukan itu. Jadi kita tidak terputus. Nah banyak orang hanya terputus di situ. Ketika dia bilang begini, perbuatan kita tidak mempengaruhi kita masuk surga. Maka dia bilang gitu, bebas berbuat dosa dong, kita nembak, kita bunuh, kayak gitu. Kan gitu. Boleh dong membunuh orang. Iya. Karena dia hanya berhenti pada situ. Tapi ketika tadi Pastor Kuku bilang, tetapi, ada sebuah sisi yang kita jadi lebih tercerahkan gitu. Oh iya ya, orang yang diselamatkan pasti tidak akan membunuh. Tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tadi seperti yang itu. sudah membunuh itu berarti belum diselamatkan? Iya, seharusnya tuh dia tidak melakukan kata seharusnya. Iya. Seharusnya dia tidak melakukan itu. Tapi kembali lagi kepada tadi. Kalau orang itu lagi stres berat, orang Kristen, anak Tuhan kan bisa kan stres berat. Lalu tiba-tiba dia bisa bunuh diri bahkan. Dia naik ke lantai 20 dia lalu lompat. Nah ini karena dia berpikir ya udah ini cara satu-satunya cara menyelesaikan, tidak ada masalah itu. Bukan pegadaian tapi itu. Ya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya itu kan menyelesaikan tanpa masalah kan bagi satu pihak. Tapi bagi orang berhutang, masalah selesai, tapi masih ada masalah. Bayar utang, bayar cicilan. Ini masalahnya masih bulan depan soalnya.
masalah hari ini mungkin sesuai firman Tuhan juga ya. Kesusahan sehari cukup Cukuplah sehari. sehari. Jadi kesusahan hari ini selesai, tapi esok hari. Iya. Ya. Jadi kalau menurut saya, kalau Pastor Kuku gimana? Kalau saya sih, saya menyayangkan sekali. Iya. Kenapa seseorang itu membunuh rekannya? Ya, kalau bagi saya orang yang sudah di dalam Kristus, dia sudah diselamatkan statusnya sebagai orang benar. Maka firman Tuhan berkata bahwa grace, anugerah itu mendidik orang itu meninggalkan kefasikan, sehingga dia dituntun untuk memiliki kehidupan yang benar. Karena setelah Dididikan diselamatkan terus-menos kan ya? terus-menerus. Terus-menerus. Nah, tapi Metanoia kenapa dia juga membunuh? terus-menerus. Kenapa dia membunuh? Nah, karena masih dalam keadaan manusia, bisa saja dia waktu membunuh itu dia dalam keadaan tingkat stres yang tinggi, tekanan yang tinggi, ketakutan yang tinggi. Kenapa ketakutan tinggi? Dia kan takut, mungkin dia punya rahasia yang takut diterbongkar oleh orang itu, sehingga dia menutup mulut orang itu selamanya dengan cara dibunuh. Tetapi ya sudah selesai itu. Tapi setiap perbuatan dosa, karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan, semua perbuatan dosa tidak ada yang dapat membuat kita berubah status. Itu sih, kalau saya percaya itu Pastor Guntur. Karena firman Tuhan berkata, kita menjadi orang benar bukan karena perbuatan benar kita. Kita menjadi orang benar itu karena perbuatan Kristus yang benar, lalu diimputasikan kepada kita, diaplikasikan kepada kita, kita dibenarkan oleh darahnya. Nah, kita dituntut untuk benar. Tapi manusia masih bisa dalam keadaan stres tinggi, gitu, tekanan tinggi, tapi itu sebetulnya tidak mengubah status. Lalu bagaimana? Ya marah sih boleh, tapi memiliki kemarahan yang seperti itu tidak boleh. Tapi kan ini kan bagi beberapa kalangan Kristen kan pasti berkata, wah sesat ini. Berarti boleh ya membunuh? Tidak juga. Jadi rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua, sahabat Meja Anugerah. Ini Meja Anugerah. Iya, harus nonton dari awal sampai selesai, biar tidak salah pemahaman. Iya, kalau jangan cuma sedikit-sedikit dipotong-potong, wah bisa salah pemahaman. Jadi sebenarnya anugerah itulah yang menyelamatkan kita, iman dalam Kristus Yesus itu ya. Iya. Status kita adalah anak-anak Orang benar. Yang sudah dibenarkan. Betul. Tetapi status kita benar, Tuhan tuh tanggung jawab. Pasti kita dituntun untuk tetap bisa berbuat benar, melakukan hal kebenaran. Bisa, tapi itu kok membunuh katanya orang benar. Nah kan manusia bisa dalam tingkat stres tinggi tapi tidak mengubah statusnya. Oke, jadi kenapa orang Kristen membunuh? Ya tentu saja bukan karena Tuhan yang nyuruh, tapi dirinya yang memutuskan. Tapi dirinya sendiri yang dalam keadaan tingkat yang punya yang tinggi, permasalahan tinggi, stres tinggi, sehingga dia mungkin keadaan terpaksa atau menutupi kesalahannya juga bisa, tapi itu bukan dari Tuhan. Oke, ini ngobrol diampuni kita. Dosanya orang pembunuh diampuni? Ya pasti. Pasti diampuni. Pasti diampuni. Nah, Tuhan mengampun. Oke, baik. Ini ngobrolan kita cukup panjang juga nih, tidak terasa ya. Iya. Kita akan sambung lagi deh dalam obrolan berikutnya. Tolong dicari-cari ini kira-kira yang lagi viral apa, sehingga banyak orang bisa terberkati dengan pemahaman-pemahaman baru. Oke. Thank you, Pastor Kuku. Ya.